Halo, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah video inspirasi tentang kekayaan. Kali ini saya ambil di artikel saya di website kekuatansugesti.com. Buat kamu yang belum tahu, belum pernah mengunjungi website itu, silahkan diklik sekarang www.kekuatansugesti.com. Di situ saya membuat sebuah majalah bulanan. Itulah kumpulan semua artikel-artikel yang saya padukan jadi satu majalah, jadi satu ebook gitu ya, sehingga Anda bisa download di situ, bisa baca di situ, dan bisa Anda share ke banyak orang lainnya. Anda bisa buka di web tadi, kemudian pilih majalah, Anda klik gambarnya, kemudian download. Karena ada beberapa orang yang sepertinya masih kesulitan ketika mau mendownload majalah sugesti, padahal di situ sudah jelas tulisannya gratis, tapi biasanya ada yang ininya untuk apa, bayarnya berapa gitu. Tenang, jadi di web itu, di www.kekuatansugesti.com, saya memberikan majalah sugestinya gratis. Jadi kalau Anda bilang, oh harus bayar semuanya, enggak. Anda bisa nonton YouTube gratis kan, baca artikel saya di web tadi juga gratis, di blog saya juga gratis. Artinya apa? Untuk merubah diri bisa dapat gratisan. Tapi tentu gratisan dengan versi berbayar itu berbeda. Di semua konteks kehidupan, versi gratisan dengan versi berbayar itu berbeda. Nah, kali ini saya ingin membuat video tentang artikel saya di kekuatansugesti.com, yaitu 5 tips untuk menjaga pikiran supaya hidup tetap kaya meskipun memasuki situasi resesi ekonomi. Kalau kita baca berita di berbagai portal media atau informasi yang masuk gitu ya, katanya mereka gitu ya, bukan kata saya, katanya mereka Indonesia memasuki resesi ekonomi, kata mereka. Resesi adalah, saya coba cari itu, resesi ekonomi adalah situasi di mana pertumbuhan ekonomi di bawah 0%, artinya negatif selama 3 bulan berturut-turut. Dan itu kalau di luar sana berdampak gitu ya, ada banyak yang di PHK, kemudian ada pengurangan juga dari produksi, kemudian dari pembelian mungkin berkurang, itu bagi mereka. Nah, bagaimana caranya supaya kita semua pikirannya tetap baik dan tentunya tetap kaya, tetap dapat income yang bagus meskipun ada di situasi yang disebut dengan resesi ekonomi. Perhatikan tipsnya ya. Saya mulai dengan tips yang pertama. Yang pertama adalah batasi sumber berita tentang resesi ekonomi. Jangan Anda mencari tahu lebih jelas tentang apa itu resesi ekonomi. Anda cukup tahu bahwa Indonesia katanya masuk resesi, kemudian ya sudah gitu aja. Dan resesi artinya pertumbuhan ekonomi kita 3 bulan minus. Oke, sudah selesai. Jangan mencari tahu gimana ini ya, gimana ini, sudah. Itu justru berbahaya kepada pikiran Anda. Lebih baik Anda mencari solusinya. Bagaimana tetap profit, tetap untung, tetap kaya ketika situasi resesi ekonomi. Jadi kalau Anda ketemu video saya ini, itu sudah benar. Artinya apa? Tuhan sudah menunjukkan kepada Anda pencerahan, sudah menghantarkan sebuah solusi kepada pikiran Anda, sehingga harus Anda syukuri dan harus Anda kerjakan. Yang pertama tadi ya, batasi, filter informasi tentang hal-hal seperti itu yang negatif, mau itu broadcast WA, kemudian artikel di medsos, di Facebook, kemudian apapun itu di televisi, coba batasi. Oke? Tips yang kedua adalah ciptakan kebahagiaan di rumah Anda. Bahagia itu hadir bukan dicari, tapi diciptakan. Saya pernah baca
sebuah penelitian dari ahli saraf, dia profesor di bidang saraf, bahwa ketika ada seseorang yang sibuk mencari kebahagiaan, itu justru saraf-saraf kepalanya jadi tidak beraturan. Akhirnya muncul hormon-hormon yang membuat jadi malah tambah kacau. Kenapa? Karena memang tidak perlu dicari. Sehingga kalau gitu berhentilah mencari kebahagiaan. Kenapa? Memang tidak perlu dicari. Kebahagiaan itu hadir karena Anda buat. Jadi jangan mencari di luar, jangan mencari apapun. Semakin Anda mencari, saraf-saraf Anda makin tidak beraturan. Dengan Anda menciptakan kebahagiaan di rumah, maka otomatis hidup Anda jadi penuh kebahagiaan. Tips yang ketiga adalah, nah ini penting, ketika Anda belanja, Anda membeli sayuran, coba niatkan untuk membantu penjualnya. Misalnya Anda beli sayuran depan rumah yang lewat, niatkan untuk membantu penjualnya. Artinya apa? Ketika ada lebihan atau kembalian yang mungkin hanya 1.000 atau 3.000, biarkan saja untuk mereka. Tahu apa efeknya? Ketika Anda punya mindset untuk menyebarkan kebaikan, maka artinya Anda sedang menarik banyak kebaikan ke diri Anda. Percaya deh. Jadi ketika Anda belanja, niatkan untuk membantu penjualnya. Bukan untuk apa ya? Bukan untuk Anda sendiri, tapi juga untuk membantu penjualnya. Makanya ketika Anda ketemu orang penjual bakso lewat depan rumah Anda gitu ya, kemudian tukang sayur atau tukang buah, belilah ke dia dan niatkan untuk membantu. Yang keempat, tips yang keempat adalah kalau Anda mau baca buku yang isinya sugesti-sugesti positif, sugesti yang membuat Anda semakin semangat, sugesti yang membuat Anda semakin bahagia. Bukan sugesti yang melemahkan, bukan sugesti yang menjatuhkan, bukan sugesti yang membuat jadi Anda tidak nyaman tubuhnya, kemudian jadi makin crowded gitu ya. Anda bisa baca buku yang isinya sugesti-sugesti positif. Anda bisa baca buku saya yang kitab kalimat sugesti, itu saya buat ada 101 kalimat sugesti yang sudah pasti positif untuk bantu hidup Anda. Yang kelima, ini yang penting, tetaplah berbaik sangka kepada Tuhan. Saya selalu buat banyak video tentang berbaik sangka dengan Tuhan. Kenapa? Banyak orang kadang menyalahkan Tuhannya. Banyak orang kadang menganggap Tuhannya yang membuat hidupnya susah. Tuhan menganggap Tuhan yang membuat hidupnya tidak nyaman. Itu salah. Anda harus simpan di pikiran Anda bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga apa? Pikiran Anda isinya baik. Ketika Anda berbaik sangka pada Tuhan, maka Tuhan pun pasti membuat hidup Anda selalu baik. Ada sebuah, saya lupa ini apa ayat atau hadis yang mengatakan bahwa aku sesuai prasangka makhlukku. Artinya apa? Tuhan itu bagaimana kita berpikirnya. Kalau Anda berpikirnya jelek, ya nanti Anda dapatnya jelek. Tapi kalau Anda berpikirnya baik, maka Tuhan pasti membuat hidup kita jadi baik. Anda harus ingat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan saya percaya setiap awal perbuatan, setiap kita mulai aktivitas, pasti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu adalah kunci untuk kita selalu berbaik sangka kepada Tuhan. Oke? Anda terapkan 5 tips ini dan pasti hidup Anda tetap baik, tetap positif, tetap menyenangkan, dan tetap kaya meskipun katanya ada di dalam situasi resesi ekonomi. Yang belum subscribe, klik subscribe-nya dan share ke banyak orang supaya banyak orang semakin tersadarkan, banyak orang dapat inspirasi dan hidupnya juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya
supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.